Halo sahabat Semiba, dimanapun berada, saya Nindya sebagai host yang akan menemani dalam beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Semiba. Senin bincang atraktif, edukatif, literasi, kreatif. Satelit Semiba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Satelit Semiba episode kali ini menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Bangli, Bapak Imade Surya Darmayuda SPD. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Selamat datang Bapak. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Semiba yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pagi, sahabat Semiba. Wah, dari sapaannya terlihat sekali bukan narasumber kita pada kali ini sangat bersemangat dan bersahaja sekali. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas kesediaannya untuk ikut hadir bersama menyapa sahabat Semiba dalam podcast kali ini. Semoga Bapak senantiasa sehat dan berbahagia. Pada episode kali ini kita akan mengajak sahabat Semiba untuk berbagi edukasi tentang belajar demokrasi sejak dini. Seringkali kata demokrasi terasa besar dan jauh dari keseharian sebagai pelajar. Namun, sebenarnya kita sudah mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi terutama di lingkungan sekolah, seperti melalui pemilihan pengurus kelas dan pemilihan ketua OSIS. Dalam konteks kenegaraan, demokrasi sering diartikan sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat. Mungkin Bapak berkenan menjelaskan bagaimana esensi demokrasi dan mengapa pendidikan demokrasi penting untuk ditanamkan sejak dini. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk memulai diskusi pagi ini. Jadi apa itu esensi dari demokrasi dan mengapa itu penting ditanamkan sejak dini? Jadi seperti kita ketahui demokrasi itu intinya demos kratos, jadi intinya adalah kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi kedaulatan rakyat di mana sistem kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi dalam hal ini rakyat ikut menentukan jalannya pemerintahan, kemudian menentukan atau memilih pemimpinnya, dan juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi itu esensi atau inti dari demokrasi. Kemudian mengapa demokrasi itu penting ditanamkan sejak dini? Jadi itu sangat penting untuk siswa. Kenapa? Karena dengan belajar demokrasi yang pertama itu membentuk karakter. Jadi membentuk karakter siswa. Jadi siswa atau generasi pelajar itu bisa mengemukakan pendapat, kemudian menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga demokrasi itu penting ditanamkan sejak dini karena menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan. Kenapa seperti itu? Karena dengan belajar demokrasi otomatis musyawarah mufakat, jadi mereka belajar menghargai pendapat orang lain, kemudian bertanggung jawab menghargai hasil dari keputusan demokrasi itu. Kemudian juga menemukan jiwa kepemimpinan. Jadi proses demokrasi itu nantinya apalagi dalam hal pemilihan OSIS seperti kita ketahui, jadi setelah terpilih mereka sudah belajar bagaimana menjadi pemimpin. Mungkin itu secara garis besar terkait dengan esensi atau mengapa demokrasi itu penting ditanamkan sejak dini. Jika dikaitkan dengan proses pemilihan ketua OSIS, elemen-elemen demokrasi apa sajakah yang dapat kita temukan dalam proses tersebut? Elemen demokrasi yang bisa kita temukan dalam kegiatan pemilihan OSIS yang pertama tentunya kedaulatan rakyat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kedaulatan rakyat dalam hal ini, jadi siswa sebagai warga sekolah, jadi ikut memilih ketua OSIS-nya. Jadi ketua OSIS itu bukan ditunjuk dari guru atau oleh pihak lain. Jadi itu elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua adalah persamaan hak. Jadi persamaan hak dalam hal ini seluruh siswa mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Kemudian elemen yang ketiga kebebasan mengemukakan pendapat.
Jadi itu juga salah satu elemen demokrasi dalam hal pemilihan OSIS. Jadi mungkin calon ketua OSIS menyampaikan visi misi dan programnya. Jadi itu mendapat kemudian diberi masukan oleh seluruh siswa. Jadi itu kebebasan berpendapat. Kemudian juga yang tidak kalah penting, jadi musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat juga itu elemen demokrasi. Jadi siswa sudah belajar bermusyawarah, jadi saling istilahnya menyampaikan pendapat, kemudian ada kesepahaman, jadi ada hasil dari musyawarah mufakat itu. Juga elemen yang terakhir adalah terkait dengan tanggung jawab dan kerjasama. Jadi itu juga elemen penting demokrasi. Jadi siswa belajar bertanggung jawab terhadap hasil demokrasi dan juga belajar bekerja sama dalam proses demokrasi. Mungkin itu terkait dengan elemen-elemen demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS. Ada tahap yang sangat menarik dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS, di mana kami diminta masuk ke bilik suara dan melakukan pemilihan secara rahasia. Jika kami lihat dalam proses pemilu dan pilpres juga ada tahapan yang sama, yaitu masing-masing pemilih masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Dapatkah Bapak menjelaskan makna filosofis dari momen tersebut? Jadi momen pemberian suara di dalam bilik suara. Ya. Jadi seperti kita ketahui, saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi dalam pemilihan ada asas pemilihan, jadi itu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan itu salah satunya yang tadi rahasia. Jadi kenapa ada bilik suara? Jadi dalam asas pemilu yang disebut rahasia, jadi penyelenggara itu menjaga kerahasiaan dari pilihan pemilih. Jadi sehingga disiapkan berupa bilik suara untuk memberikan suara, kemudian jaraknya diatur sehingga tidak bisa dilihat oleh pemilih yang di sampingnya. Kemudian juga ketika pemilih sehabis memberikan suara juga tidak lewat di belakang bilik suara sehingga bisa melihat pemilih lain yang memberikan suara. Jadi itu penyediaan bilik suara itu terkait dengan salah satu asas pemilu, yaitu rahasia. Jadi penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dari pilihan si pemilih. Selama proses pemilihan ketua OSIS di sekolah kami, kadang-kadang masih muncul persepsi di antara siswa bahwa satu suara tidak akan mengubah apa-apa. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pernyataan ini, dan bagaimana kita dapat membangun kesadaran akan nilai-nilai strategis dari setiap suara dalam pemilihan? Jadi ada pernyataan satu suara tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Jadi itu juga sering kita dengar di kalangan masyarakat. Jadi buat apa memilih, toh juga tidak bisa merubah apa-apa, kan seperti itu. Tapi sejatinya jadi ada yang mengatakan bahwa satu suara kalau di pemilihan, pemilu atau pilkada, satu suara itu dapat menentukan arah masa depan bangsa. Bahkan ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Artinya suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi mengapa seperti itu? Sebuah contoh kecil ketika pilkada kemarin di daerah Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah. Jadi kalau tidak salah dari pemilih 114.000 itu selisih antara calon satu dengan calon lain itu cuma 8 suara. Jadi itu suatu contoh nyata yang bisa kita ketahui bahwa satu suara itu sangat berarti. Jadi kedepannya ketika kita seperti tadi yang saya sampaikan, Vox Populi, Vox Dei, jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ketika kita tidak memberikan suara kita, ketika kebijakan atau pemerintahan itu berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti itu kesalahan kita karena kita tidak menggunakan hak pilih kita dengan baik. Sama juga halnya dalam pemilihan proses. Ketika kita tidak memberikan suara kita, berarti kita tidak bertanggung jawab, karena suara kita juga salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada negara. Kalau dalam hal
pemilihan OSIS adalah tanggung jawab kita kepada sekolah demi kemajuan sekolah. Karena ketika kita tidak memberikan suara, otomatis kebijakan atau pemimpin yang dihasilkan itu tidak ada campur tangan kita. Sehingga jika pemimpin itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu juga kesalahan kita karena kita tidak menggunakan hak pilih kita ketika adanya pemilihan. Sebagai penyelenggara pemilu, tentu KPU Kabupaten Bangli memiliki banyak pengalaman berharga. Prinsip atau praktik baik apa dari penyelenggaraan pemilu yang menurut Bapak dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilihan ketua OSIS di sekolah? Kalau bicara prinsip penyelenggara, jadi prinsip penyelenggara itu ada mandiri, kemudian ada akuntabel, ada profesional. Jadi ada banyak lagi yang lain. Jadi cuma kalau kita hubungkan dengan pemilihan OSIS atau peningkatan kualitas pemilihan di tingkat sekolah, mungkin mandiri juga termasuk, profesional termasuk. Mandiri dalam hal ini kalau kita di penyelenggara pemilu itu mandiri, tidak tidak ada intimidasi dari pihak manapun, jadi netralitas. Jadi juga dalam pemberian hak suara tidak ada paksaan dari pihah manapun. Jadi mungkin itu juga bisa diterapkan di tingkat sekolah. Jadi nanti penyelenggara di tingkat sekolah itu bisa mandiri sehingga pemilihan itu berjalan berkualitas karena tidak ada intimidasi, tekanan dari pihak manapun. Kemudian profesional juga salah satu prinsip yang mungkin kompeten dengan di sekolah. Jadi teman-teman penyelenggara di sekolah mungkin bisa lebih belajar, jadi lebih memahami bagaimana prosesnya pemilihan. Jadi karena pemilihan OSIS itu juga salah satu bentuk implementasi demokrasi di tingkat sekolah, juga miniatur dari pemilihan, sehingga penyelenggara di tingkat sekolah betul-betul profesional dalam melaksanakan pemilihan sehingga hasilnya nanti tidak diragukan. Jadi hasilnya betul-betul berkualitas sesuai dengan harapan bersama dan bisa diterima bersama. Baik. Saat ini kami tentu belum cukup umur untuk ikut serta dalam pemilu. Nah, persiapan apa kira-kira yang perlu kami lakukan sebagai calon pemilih sebelum berpartisipasi dalam pemilu nanti? Jadi persiapan apa yang dilakukan untuk menghadapi pemilu, atau persiapan apa yang dilakukan sehingga nanti siap ketika sudah cukup umur kan seperti itu. Jadi persiapannya secara garis besar itu adalah persiapan bersiap menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab, karena pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab itu akan menghasilkan demokrasi yang kuat dan martabat. Jadi bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, tentunya adik-adik yang memahami betul bagaimana arti dan makna dari demokrasi. Jadi itu yang pertama, arti demokrasi itu apa, maknanya apa, jadi bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Nah, itu jadi memahami betul makna dan arti demokrasi. Kemudian juga sebagai siswa mungkin mengikuti segala sesuatu kegiatan yang berbau demokrasi. Contoh seperti pemilihan ketua kelas tadi disampaikan, kemudian pemilihan ketua OSIS, karena dengan itu kita bisa melatih diri bagaimana berdemokrasi yang sesungguhnya nanti ketika sudah cukup umur sehingga kita siap. Kemudian juga untuk menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab, ya mungkin kita melatih diri untuk bersifat kritis. Jadi kenapa bersifat kritis? Jadi dalam era sekarang jadi banyak mungkin media yang sudah dipergunakan oleh adik-adik, jadi kita harus kritis dalam menerima informasi yang berkaitan dengan politik. Jadi kita harus bersifat kritis terkait itu. Mungkin itu secara garis besar persiapannya adalah bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab ke depannya. Baik, dari perbincangan tadi dengan Bapak Imade Surya Dharmayuda SPD selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Banyak sekali hal-hal bermakna dan pembelajaran yang kita dapatkan khususnya mengenai demokrasi.
Sebelum kita akhiri, mungkin ada ajakan atau pesan khusus dari Bapak kepada generasi muda di Indonesia, khususnya kami sebagai pelajar, mengenai partisipasi kami dalam membangun demokrasi yang sehat. Jadi kalau ajakan dari kami dari KPU Kabupaten Bangli, jadi terkait dengan demokrasi, jadi kami mengajak generasi muda, khususnya para pelajar, mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang kuat dan bermartabat. Jadi melalui bagaimana kita mengemukakan pendapat, bagaimana kita menerima perbedaan dan kurangi sikap apatis dalam lingkungan, karena sekarang sudah muncul sifat-sifat apatis generasi muda di dalam lingkungan, jadi itu dikurangi. Kemudian karena masa depan bangsa itu ada di tangan generasi muda. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang kuat dan bermartabat. Terima kasih kepada Bapak Imade Surya Dharmayuda SPD selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bangli atas kesediaannya berbagi wawasan yang edukatif dan inspiratif bagi sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan Satelit Semiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan bermanfaat, serta menginspirasi sahabat Semiba untuk terus belajar dan berkarya. Sekian Satelit Semiba episode kali ini, sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi 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 Om.